Di sesi yang pertama ini kita akan belajar tentang, fundamentalnya dulu. Apa itu digital marketing, kenapa digital marketing itu penting, dan apa aja sih channel-channel yang ada di bidang digital marketing. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang ekosistem digital marketing itu sendiri. Sesi ini kita akan belajar 4 hal, yaitu apa itu digital marketing, kemudian framework dari digital marketing itu ada apa aja di dalamnya, dan kemudian peta atau channel di dalam digital marketing itu yang nantinya teman-teman bisa optimalkan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berpikir secara strategis ketika ingin memulai menjalankan campaign-campaign di bidang digital marketing. Oke, kita mulai aja. So, apa sih digital marketing itu, teman-teman? Dan kenapa sih kita harus belajar digital marketing? Kenapa kita harus menguasai skill digital marketing? Oke. So, kenapa harus digital marketing? Ini dulu pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita masuk ke dalam teknisnya terkait digital marketing, langkah-langkah, step-stepnya dan segala macamnya. Kita perlu jawab dulu kenapa sih kita perlu untuk belajar digital marketing. Nah, jadi teman-teman, menurut satu riset dari Edison Group ini ya, mengatakan bahwa skill digital marketing itu adalah termasuk dari top 10 skill yang paling dicari di secara global dengan proyeksi pendapatan digital mencapai 700 miliar pada 2025. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ketika teman-teman menguasai skill digital marketing, maka teman-teman akan mampu untuk punya skill yang dibutuhkan. Jadi skillnya teman-teman akan selalu dibutuhkan, teman-teman akan selalu dipakai, dan kapanpun teman-teman, dimanapun teman-teman berkarir itu pasti akan selalu dibutuhkan skillnya. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah uh, permintaan dari skill digital marketing ini sendiri terus meningkat, gitu ya. Menurut data dari Legcast ini mengatakan bahwa pertumbuhan proyeksi kebutuhan akan digital marketing talent itu tumbuh sekitar 17% di periode 2025 sampai 2027. Jadi bayangkan antara 2025 dan sampai 2027 itu 2 tahun saja kenaikan orang pencarian terkait dengan skill digital marketing itu tumbuh sebesar 17%. Ini angka yang sangat besar sekali, sehingga ini menurut saya satu alasan yang sudah sangat clear bahwa memang digital marketing ini adalah skill masa depan. Memang digital marketing ini adalah skill yang sangat dibutuhkan dimanapun. Ya, sehingga apa? Sehingga kita perlu untuk menguasai skill digital marketing ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, terus kalau begitu apa sih sebenarnya digital marketing itu? Jadi ini sebagai pengantar saja sebelum kita masuk lebih lanjut, kita samakan persepsi dulu mengenai apa itu digital marketing. Ya. Jadi yang pertama teman-teman, digital marketing itu kalau menurut American Marketing Association, saya ambil dari uh, saya ambil pengertian dari lembaga yang paling kredibel aja, yaitu American Marketing Association atau AMA, itu mengatakan bahwa digital marketing itu merujuk pada segala metode pemasaran yang dilakukan melalui perangkat elektronik yang menggunakan komputer, termasuk upaya pemasaran online yang dilakukan di internet ya. Jadi semua hal yang kita lakukan untuk pemasaran, memasarkan brand atau produk kita secara online di dunia digital itu disebut sebagai digital marketing gitu ya. Oke. Selanjutnya, apa sih bedanya antara traditional marketing dan digital marketing? Sekali lagi ini hanya pengantar, jadi buat teman-teman yang merasa sudah tahu, sudah paham, dan sudah expert, mungkin boleh di skip aja part ini. Tapi kalau mau ngikutin juga akan jauh lebih baik, supaya kita makin selaras gitu ya pemahaman kita ke depan. Oke, so apa bedanya antara traditional marketing dan digital marketing? Yang pertama adalah dari sisi medianya. Medianya saja sudah berubah ya. Medianya saja sudah berbeda. Kalau traditional marketing medianya ya tentu kebanyakan media-media offline. Seperti apa? Seperti spanduk, baliho, radio, TV, brosur, baliho, flyer, atau kemudian marketing door to door dan lain sebagainya. Kalau digital marketing medianya tentu ya segala sesuatu yang ada di internet, sosial media, search engine, kemudian Google, YouTube, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Kemudian yang kedua,
Nah, perbedaannya juga terletak pada sisi arah komunikasinya. Kalau traditional marketing itu arahnya itu satu arah, artinya pesannya itu cuma satu arah dari brand kemudian ke audiens gitu ya. Kalau teman-teman misalnya pasang baliho di pinggir jalan ya message-nya itu cuman dari teman-teman ke orang yang baca itu, tapi tidak ada timbal balik. Beda dengan digital marketing di mana arah komunikasinya itu dua arah. Artinya bisa berinteraksi secara langsung gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman posting di sosial media, orang bisa langsung komen atau kemudian teman-teman posting di apa namanya kayak email, WhatsApp itu bisa dibalas oleh customer-nya secara langsung sehingga komunikasi yang terjalin itu adalah dua arah gitu teman-teman. Oke, selanjutnya dari yang ketiga dari sisi targetingnya. Di sini juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Yang di mana targeting untuk traditional marketing itu pasti bersifatnya umum, kemudian luas gitu ya, tapi kurang spesifik ya. Misalnya teman-teman pasang baliho di pinggir jalan ya semua orang yang lewat di jalan itu adalah target yang teman-teman akan melihat dari campaign atau pesan brand teman-teman semuanya ya. Itu belum tentu target market kita, bisa saja orang yang sebenarnya nggak butuh dengan produk kita. Tapi kalau bicara tentang digital marketing, targetingnya itu bisa sangat spesifik. Ya kita mau melalui digital marketing kita bisa menarget orang dengan umur tertentu, kemudian orang dengan minat tertentu. Misalnya saya mau nargetin orang-orang yang cuma pecinta kucing aja gitu. Karena produk saya adalah produk yang berhubungan dengan pet shop misalnya. Itu bisa banget melalui digital marketing. Kemudian lokasi, kalau kita punya usaha di jalan anggaplah misalnya di Jalan Jenderal Sudirman, maka kita bisa targetin orang-orang yang ada di sekitar itu aja gitu. Kalau usaha kita offline. Begitupun misalnya kalau bisnis kita bisa menjangkau secara online, maka kita bisa menjangkau lokasi yang tentu lebih luas lagi seperti itu, teman-teman. Kemudian behavior juga kita bisa menarget orang-orang dengan perilaku-perilaku tertentu ya ketika kita menjalankan digital marketing. Sebentar kita akan bahas lebih detail, lebih fokusnya seperti apa. Oke. Kemudian yang keempat adalah dari sisi biayanya. Dari sisi biaya traditional marketing itu cenderung mahal. Kenapa mahal? Karena ya teman-teman kalau pasang baliho atau spanduk di pinggir jalan mesti bayar pajak, mesti biayanya juga nggak murah gitu ya. Terus kemudian kita nggak tahu efektivitas dari campaign itu sendiri seperti apa. Tetapi kalau di digital marketing biayanya cenderung lebih murah bahkan even bisa gratis gitu ya. Ya, kemudian sifatnya jauh lebih fleksibel. Kita bisa mulai dengan budget yang kecil, misalnya 50.000 per hari itu kita bisa banget untuk mulai dari situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari sisi pengukuran datanya. Nah, ini yang sangat menarik di mana traditional marketing itu sangat susah diukur. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pasang baliho offline di pinggir jalan, kita nggak tahu berapa banyak orang yang lihat, dari yang lihat itu berapa banyak yang sebenarnya tertarik, berapa banyak kemudian orang yang datang ke bisnis kita, menghubungi kita melalui karena dia melihat iklan itu kan kita nggak bisa ngitung gitu ya, teman-teman. Tetapi beda halnya dengan digital marketing di mana pengukuran datanya itu bisa sangat-sangat terukur. Ya, datanya bisa real time. Jadi kita bisa tahu, kita bisa tracking berapa orang yang lihat iklan kita, berapa yang klik, berapa yang kemudian purchase, berapa yang beli dan seterusnya. Jadi inilah bedanya antara digital marketing dan traditional marketing. Nah, jadi gimana teman-teman? Menarik sekali ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi apa aja sih keunggulannya ya? Ini lagi-lagi ini adalah pengantar aja bahwa kita sudah bahas bahwa di mana digital marketing itu pasti terukur, kemudian targetnya juga jelas, spesifik, tertarget, kemudian datanya bisa real time, ya hasilnya bisa kelihatan dalam hitungan jam gitu ya. Kemudian bisa di scale mulai dari 50.000 kalau ternyata bagus performanya kita bisa scale up sampai 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, bahkan ratusan juta. Ya, kemudian
sifatnya juga interaktif di mana terjadi interaksi dua arah antara brand dengan konsumen, konsumen dengan brand bisa saling berinteraksi secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah jangkauannya, tentu digital marketing jangkauannya luas, namun di sisi lain sekaligus bisa sangat spesifik. Kita bisa menjangkau orang yang betul-betul sesuai dengan target market dari bisnis kita. Oke, teman-teman. Nah, terakhir di sesi ini intinya bahwa digital marketing itu tujuannya adalah mampu menjangkau orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, ya. Jadi kalau marketing kita bisa menjangkau orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, tentu akan sangat efektif dan efisien setiap campaign yang kita lakukan. Karena semuanya akan jauh lebih efisien dan orang-orang juga langsung bisa kelihatan hasilnya. Siapa yang beli, berapa persen performanya, berapa persen tingkat ROAS-nya dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih detailnya nanti di sesi-sesi selanjutnya. So, sampai jumpa.